Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Saiku, Ketua BPD, Pak Suaidi. Pak Suaidi. Iya. Pak Suaidi selaku Ketua BPD, beliau juga salah satu mungkin juga Ustadz juga mengajar di MTS juga, MI. di MI, terus sama Pak Imam. RT. Pak RT namanya siapa? Imam Muslih. Imam Muslih. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang tentang channel yang mungkin akan kita sosialisasikan, yaitu channel rumah YouTube ya. Jadi rumah YouTube ini gampangannya liputan di sekitar lingkungan satu RW dan kontennya itu bebas ya, kontennya bebas, bisa perdagangan, bisa informasi, bisa liputan budaya, bisa misalkan ada itu terluhur ya, atau misalkan ceramah atau apa segala macam bebas ya, atau misalkan karena jenengan apa seorang ustadz ya, misalkan jenengan juga bisa misalkan bertausiah, atau jenengan sebagai guru di apa di MI tadi juga bisa misalkan bikin proses belajar mengajar juga di up di channel ini, atau putra-putranya jenengan sing lucu-lucu ini misalkan jenengan bikin konten apa kehidupan jenengan sehari-hari. Jadi misalkan pas putranya jenengan ngaji segala macam bisa disorting, jadi bisa menjadi media, bukan media pamer ya, tapi media yang memotivasi ya. Misalkan bisa putranya jenengan pinter ngaji segala macam nih ya, biar orang itu tergerak untuk nyontoh. Wah, putra putri ini Pak Suaidi pinter ngaji nih segala macam ya, opo itu loh putranya Pak Suaidi loh masih senengan dibantengan tapi ya pinter ngaji. Nah itu kan nanti orang-orang itu kan bisa misalnya ngasih ditutur sama anaknya gitu ya, jeruk bandengan kok gak sengaji. Lantai itu saya mohon petunjuk Pak Suaidi ya selaku Ketua BPD ya. Nah, kebetulan nama saya Pak Adi Purnomo, saya di sini dimintai kepala desa untuk menjadi konsultan di bidang media sosial. Nah, harapan saya rumah YouTube ini menjadi sebuah solusi tontonan bagi warga masyarakat ya. Jadi bagaimana kedepannya masyarakat ini merasa rugi kalau tidak menonton YouTube channel RW ini ya. Karena apa? Karena informasi di sekitar lingkungan itu ada di situ semua. Harapan saya gitu. Kayak misalnya jenengan, misalkan pas oleh dagangan beras murah, bukan di sini. Misalkan jenengan ada apa informasi minyak murah, informasikan di sini ya. Nah, atau misalkan Pak RT misalnya punya salon ya, mau promosi rebonding sama, informasikan di sini ya. Nah, jadi besar harapan kami rumah YouTube versi Warisbi itu kontennya bebas ya, kontennya bebas ya, asal ada batas-batasan, dalam artian jangan sampai ada porno aksi, kekerasan, atau misalkan unsur sara ya dan sebagainya. Itu nanti karena ini ada adminnya itu bisa dikendalikan. Di saat ada apa katakanlah misalnya bantengan misalnya ya, bantengan saya ini kadang-kadang orang ngawur banteng sampai huncal-huncal itu kan nggak boleh ya. Iya. Nah dari situlah harapan saya nanti bagaimana rumah YouTube ini betul-betul bisa menjadi wadah menyampaikan unek-unek karep, atau misalkan mau ngeritik pemerintahan desa segala macam, silahkan. Jadi ini memang betul-betul mimbar bebas. Harapan saya juga ini menjadi pentas atau wadahnya anak-anak kita untuk berinovasi, berkreasi. Nah itu Pak RW, jadi profil versi YouTube Warisbi itu seperti itu. Nah, saya menurut jenengan kita beri monggo Pak Suaidi sebagai Ketua BPD.
Oke, terima kasih. Memang di saat ini kita hidup di masa era globalisasi yang mau tidak mau kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi. Karena semakin lama teknologi ini akan terus berkembang. Ketika kita akan mengatakan anti teknologi, maka kita otomatis akan ketinggalan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, karena Sayyidina Ali sendiri pernah menyampaikan bahwasanya ajarilah anakmu ilmu pada zamannya. Sehingga ketika zamannya sekarang ada HP, kalau dulu ketika masa saya sekolah, kuliah pun waktu itu masih belum ada Android, belum ada Android. Tapi sekarang dengan adanya Android, dulu saya pegang HP Mendol, Samsung itu loh. Oh ya, T9 apa itu sudah bangga itu. Seperti sudah itu banyak uangnya. Akan tetapi saat ini itu seorang mahasiswa yang kuliah itu baru bisa pegang apa namanya handphone. Nah, untuk sekarang jangankan yang kuliah, anak kecil yang belum sekolah itu sudah ketagihan dengan HP. Iya, yang belum sekolah masih kecil itu, masih baru jalan itu sudah ketagihan HP. Nah, artinya apa? Nah, teknologi ini tidak bisa dibendung. Era globalisasi sudah tidak bisa dibendung. Artinya dunia itu dalam genggaman kita semua. Sehingga semua manusia itu sudah menggenggam dunia dalam tangannya, ini disebut globalisasi. Sehingga apa? Apa yang ada di dunia di negara lain itu saat itu juga bisa kita ketahui. Kalau kita masih kolot misalkan tidak mau dengan kemajuan teknologi, ya jelas tertinggal. Kan seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya kemajuan teknologi ini, bagaimana teknologi itu bisa kita ambil manfaatnya, kita buang mudorotnya. Nah, ini yang sulit. Karena mudorot ini terus terang menghinggapi semua HP. Kita mau lihat yang baik, yang jelek muncul. Nah, ini. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Nah, ini yang penting kan. Ya, makanya kadangkala viral ini sesuatu yang baik mungkin perlu diviralkan. Potensi-potensi generasi-generasi kita yang baik-baik perlu diviralkan sehingga mereka potensinya bisa, bakatnya bisa menjadikan sesuatu yang memiliki nilai, punya nilai yang baik secara seni ataupun secara materi. Ya, itu. Sehingga mereka tidak putus di situ tapi bisa berkembang dengan potensi seninya banyak sebenarnya. Meskipun kayak ada di sini mungkin ada yang bisa melukis, kan begitu. Ada yang bisa melukis, ada kayak hati kan macam-macam. Tapi apakah melukis itu sudah ketika mereka bekerja melukis dihargai dengan nilai karyanya? Karena saya lihat itu belum. Karena apa? Karena belum termanage dengan baik. Ya, karena sehingga bisa melukis tapi nilainya itu ya sama dengan orang bekerja biasa. Padahal itu adalah seni. Seni itu kan mahal benar. Iya, di sini ada Pak ya, di sini yang pinteran ya, pinter kayak bikin rally pada itu ada. Iya, Pak Syahdi itu. Nah, dari situlah nanti kemarin bikin konten. Iya, kemarin saya lihat di Cokro dia melukis begitu banyaknya. Saya loh, aduh, borongan berapa ratus juta buat harian gitu. Sehingga saya, waduh, ini sebenarnya yang sebenarnya apa ya, salah langkah mungkin ya. Tapi ya enggak, memang mungkin takdirnya bagaimana ya, mungkin apa karena memang kurang pengelolaan secara manajemen. Karena kalau kita tahu seperti karena berjalan sendiri kan. Kalau kita tahu artis-artis itu, mereka kan juga punya namanya konsultan Makanya dengan adanya ajang ini ya, dengan adanya media ini ya,
Nanti setelah dia berkarya, kan dia bisa shooting. Ya. Iya. Nah, setelah di shooting ya, dia bisa ngomong bicara manajemen. Ini kalau misalkan pingin karya saya, ya Hubungi manajemen. per meternya sekian. Ya, hubungi manajemen saya. Manajemen Biasanya saya. gitu, ya. Nah, paling enggak dengan adanya ini akhirnya kan orang banyak tahu. Iya. Boleh kata geng ini hubungan hati. Iya. Nah, akhirnya banyak intinya maklar-maklar. Maklar profesi. Jam Kan segini itu, Pak. belum pulang ya, Adi. Iya, Belum, setiap hari iya. belum. Jam 10 pulang. Karena hitungannya bukan karyanya, tapi kerjanya, jamnya. Jadi jamnya. Itu kan yang salah di situ. Mungkin orang-orang yang tidak semua daerah bisa buat tempe, bisa buat tahu. Betul. Mungkin orang sini bisa buat konten cara membuat tempe. Itu luar biasa sebenarnya. Lontong, cara Lontong, tempe, tahu di iya. daerah sini. Tidak semua daerah loh. Coba daerah lain suruh buat tempe, tidak bisa karena tidak tahu. Kalau sekarang mungkin sudah bisa lewat YouTube. Mungkin orang sini mungkin belum ada yang buat di situ. Nah, termasuk tutorialnya ini kan juga penting. Sehingga kalau orang lihat di tutorial, alamatnya dijebuk, mereka bisa berkunjung di Sumber Ratenan. Ditambah ya, akhirnya kan bisa menjadi wisata edukasi. Iya, ya mungkin ada keripik tempe, ada Pak pesen tempe di jebuk misalkan. Nah, ini kan karena mereka tahu di YouTube. Harga tempe di sini dengan tempe Sanan itu jauh. Harganya jauh. Ya, kalau dari luar banyak yang di Sanan itu 10.000, mungkin beli di sini hanya 5.000. Ya mungkin di Sanan itu lebih bagus tempenya, mungkin ya. Cuma kalau besarnya kan besar di sini. Di sana itu memang bagus, mungkin itu. Ya, bagaimana tempe itu bisa seperti di sana? Itu mungkin saya sendiri juga kurang tahu ya. Tapi kalau sekilas sama, cuma memang agak beda memang. Bagus sana ini. Bagus. Ya, itu tadi kan ini Pak ya, di saat kita istilahnya mau saling asa-asa kan di situ ya. Jadi misalkan setelah dibanding ke sana, prosesnya gaya tempe di kono bisa wapi segini Anda kan nanti kan seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak RT kira-kira gimana Pak RT dengan rumah YouTube ini? Kalau saya sebagai RT sangat mendukung demi kemaslahatan dan berkembangnya masyarakat. Mungkin itu aja cukup. Nah, katanya jenengan tadi kayaknya punya ide apa tadi? Nggak apa-apa ngomong aja. Jadi intinya gini, di saat kita itu mau bikin program atau usulan apa karep ya. Iya. Di YouTube kan gak ada sing bantah. Karep ngene lho rek. Isi apa lek misale timbangane duit digawe ngene misale sak jam lewat wis ditukokno apa sepeda goes saya kok direntalno. Iya itu bagus. Misalnya ngono-ngono ya. Nah, di saat misalkan begini ada yang merespon, berarti kan secara gak langsung jenengan sudah menyebarkan ilmu yang manfaat buat mereka tadi kan gitu. Ya, benar. Ini nyatet Gusti Allah Pak, sampean enggak usah jaluk laporannya. Ya Allah, apa sih kan gak usah. Kan betul Pak ya. Iya benar. Nah, juga biasanya harapan saya juga gini. Sekarang kadang-kadang gini, masyarakat tuh kadang-kadang nggak ngerti ya. Contoh ini Nun Sewu. Di lingkungan kita ini gamanya ada jamaah yasin, jamaah tiba, tahlil, jamaah itu ada semua ya, jamaah sholawatan ada semua. Kadang-kadang masyarakat tuh nggak ngerti bahwa masyarakat tuh menerima limpahan doa dari jamaah-jamaah tadi. Ya, lingkungannya menjadi aman segala macam karena apa? Doa-doa para jamaah tadi. Coba kalau misalkan masyarakat itu ngerti, iya ya benar jadi Pak Suaiji ya. Jadi dari jamaah yang ada di lingkungan kita ini, nah itu gampangannya limpahan doa-doanya itu kita menerima juga. Kita buktikan apa? Aman ya, lingkungan sini nggak ada kejadian yang sini menonjol, nggak ada kan gitu ya. Nah, di saat masyarakat itu ngerti yang seperti itu akhirnya kan disinilah intinya apa di saat kita bicara bagaimana kita bertausiah ya. Walaupun nggak secara langsung dia itu ya. Tapi masyarakat justru betul-betul merasakan iya ya benar ya.
alhamdulillah kowe di lingkungannya Pak Dewi Aman. aman. Ya, ya. Ya. Nah, di saat misalkan katakan misalnya jangan bertausiah, ayo nyopo wong ku nyopo sing sekiranya sing disopo itu guyu. Ya. Kan gini-gini ini kan Iya. bentuk komunikasi yang baik. Iya. Ya. Ojo misalnya nyopo misalnya, hai. Kadang-kadang. Iya. Monggo, saya tetap mau dukungan dari Iya. jenengan besar harapan kami karena ini saya awali di lingkungan sini. Pak. Oke, memang kata jenengan tadi terkait dengan jadi pasarnya orang Sumber Adenan itu juga sebenarnya bukan sekedar pasar, tapi memudahkan orang Sumber Keradenan ketika pasar itu ada di situ. Misalnya, sekarang masyarakat itu tidak yang kebutuhan itu bukan hanya yang dikonsumsi atau dimakan, tapi kebutuhan dalam bentuk misalkan wisata, transportasi, itu sangat dibutuhkan. Ketika mereka itu butuh itu, mereka harus mencari ke sana mungkin ya. Misalkan saya ingin RT, misalkan RT berapa memang? 26. RT 26 itu kepingin ziarah. Carane golek bis di sing penak bis misalkan ya. Iya. Yang enak bisnya yang bagus, yang enggak terlalu mahal, tapi yang bagus. Sekiranya orang-orang itu puas. Iya. Karena ini jamaah. Nah, maka disitulah nanti di rumah YouTube inilah ada informasi terkait dengan ternyata di situ ada yang menyediakan tentang transportasi. Zaman butuh bis apa mobil? Gali potensi seperti Iya. yang punya peluang punya usaha seperti itu. Transportasi ya. Akhirnya kan bisa menangkap peluang ini. Iya. Ya kan? Iya. Misalkan di saat misalkan mau ziarah ke wali ya mau butuh misalkan elop ya. Iya, Bis mau butuh apa? Nah, siap, ini kan medianya. Ya, kita arahkan misalkan elep di Jepuk itu ada yang sopirnya elep yang memang kita arahkan ke sana langsung. Sama hubungi ini langsung, ini nomor telepon atau saya yang hubungkan misalkan. Sehingga mereka tahu informasi ini ketika mereka sudah dapat di daerah kota misalkan atau daerah Tumpang atau Ponjosum ternyata di Jepuk itu sudah ada. Nah, ini kan eman sebenarnya. Ini banyak kejadian gini. Iya. Pak. Ya. Saya mau betulkan kunci. Ya. Ya. Kebetulan kunci pintu saya ini rusak hilang. Ya. Tak bawa ahli kunci ya. Nah, ternyata ahli kuncinya itu orang Jepuk sini ya. Tapi dia buka usahanya misalkan di Pakis. Ya. Terus akhirnya saya ke Pakis kan gitu. Ya. Akhirnya setelah saya ke Pakis saya dalamnya pun tidak aku Jepuk loh. Kalau Jepuk pun di loh, tak tonggoan aku beda. Nah inilah makanya besar harapan kami nanti dengan adanya media ini yang bisa menjadi solusi yang punya potensi-potensi jadi masyarakat bisa tahu gitu. Ya. Nah, salah satu kemanfaatan juga gitu makanya di saat sesuatu yang baik itu nggak segera dimulai kata-kata orang mungkin nggak akan paham maksudnya. Makanya besar harapan kami saya mau jenengan ya misalnya jenengan nanti ini dalam rangka Agustusan misalkan ya di sekolah jenengan mau adakan lomba bisa ya misalkan Pak RT misalkan di RT-nya misalkan ada kegiatan lomba mangan kerupuk itu di shooting Pak RT nyouting bisa jadi yang nyouting itu siapapun bisa jadi nggak ada misalkan shooting elek gak diterima nggak ada soalnya yang kita butuhkan itu adalah informasinya di RT kegiatan ini nah kira-kira gimana Pak RT mau sama meliput bisa nggak kira-kira Pak bisa untuk kamera bisa sekarang pegang semua kamu sekarang punya kamera semua nah, jadi jangan berpikir misalnya waduh menakno Pak RW Pak RW malah YouTube rame ya. Sebenarnya di saat ada orang ngomong seperti ini ya apakah nggak butuh informasi ya orang ini butuh gitu loh ya soalnya apa dengan saya menonton YouTube Pak RW akhirnya aku ternyata di Jepuk sampai sini ngerentalno
mobil ono, Iya, iya. misalkan servis AC ono, aku ruwet kok ono. Nah berarti kan di saat ono video shooting gas mantan di video painting, kita tahu dari situ kan bisa dicatat. Wis mulai kate duwe gawe nang aku wis butuh apa aku duwe datane. Nah akhirnya kan seperti itu, betul nggak Pak? Iya. Intinya banyak manfaatnya. Bisa misalkan ada lomba di desa Agustusan, lomba nyanyi. Misalkan ya, Iya, baik itu dangdut atau religi. Kok banyak, ternyata potensi kita banyak. Sing enak-enak suara ini banyak dan bisa nyanyi. Baik itu lagu dangdut atau religi. Sehingga ketika ada tetangga kita atau kita ingin ada hajat untuk selamatan misalkan ya, kita cukup ya mungkin undang alat orkes, alat musisinya, orkesnya ya, penyanyinya mungkin tidak terlalu banyak dari luar, mungkin dari potensi desa ini. Nah, sehingga itu mungkin yang bisa menggali potensi dan bisa mengangkat derajat mengangkat potensi bakat mereka ya menjadi nilai secara seni dan materi kan gitu. Selama ini kan belum ada. Misalnya orang sing hajatan kan ngundang penyanyi kan akhirnya kan jual duit. Iya. Jadi uang itu enggak keluar kemana-mana, tapi ada di sumber Athena, muter-muter di sumber Athena. Kalau perlu dari luar ke sumber Athena dan itu. Memang harapan saya tuh seperti itu. Kayak saya melihat kan di sumber kerajaan ini kan lahannya itu ya, bukan rumah itu rata-rata kan luas. Iya. Saya ingin ya misalnya nanti ya, bagaimana karena sumber kerajaan ini menjadi tumpuan program saya datangkan misalkan dari Tanggulangin ya, misalkan dari Madura, misalkan dari Solo, misalkan dari Jogja ya. Terus masyarakat misalkan terus Pak Ari ngarep omahku kate digekno bedak dodolan sepatu oleh misalkan ya. Nah, kita datangkan misalkan dari Tanggulangin atau dari Cibatuyut misalnya ya. Nah, bagaimana nanti dengan adanya kesiapan warga ya akhirnya pelaku-pelaku usaha yang di luar sana yang ingin menjajaki Malang memasarkan produknya ada di sini. Saya ingin seperti itu Pak. Kayak Bari Madura itu kan bagus-bagus Pak. Oh iya. Katakan misalnya lahan semen ombo wis, gak apa-apa Bari. Nah, jadi misalnya di depan ini wis gak apa-apa Bari. Ya. Nah, itu membuka peluang. Membuka peluang pengusaha-pengusaha di luar untuk menjebuk ya mencari tempat di depan rumah yang mau dibuatkan kayak butik atau mungkin toko atau apa, ini kan menjadi sebuah potensi. Iya. Nah karena apa, di saat saya mengawali di sini dan di sini tuh yang di awal, karena gini, di saat orang bicara pompa air ya, orang kan selalu bicara sanyo ya kan gitu, contoh gitu. Atau orang dulu ya mau Honda, Yamaha, mau Suzuki ya Honda. Kamu numpak Honda hari ini. Yeah. Nah, jadi besar harapan kami ya dari yang pertama ini akan menjadi ikon ya, akan membawa sumber kerajaan ini muncul di permukaan. Karena apa? Rumah YouTube ini non sewu ya, ini memang ini versi saya ya untuk mengembangkan YouTube ya dengan versi Warisbi tadi berawalnya di sini. Jadi yang di Malang di Kampung Biru Arema, saya sudah sosialisasi. Ya. Makanya nanti bentuk realnya kayak apa sih? Oh ternyata rumah YouTube itu responnya masyarakat seperti itu. Nah, itu saya sekali lagi saya mau dukungannya nanti Pak Said ya, nanti ya paling enggak jenengan juga enggak tahu seminggu sekali bikin konten tentang sekolahnya jenengan ya. Mungkin Pak RT mungkin seminggu sekali ya wis ngonten misalkan rumah apa wargane sing pinter ngaji lah atau yasinan atau diliput ya. Nah, di saat nanti
ini menjadi sebuah program yang pertama dan jenengan yang mengawali ada situlah jadi jenengan intinya mampu menjadi motivator kayak Pak RT itu loh RT 26 itu loh ya seminggu sekali jadi bikin liputan tentang rumah tangga yang bahagia guyon nggak anak bojo di syuting nggak apa-apa Pak seperti itu nggak apa-apa itu kan bentuk apa ya motivasi edukasi di saat misalnya waduh ngono ae nah, di saat kita itu berpikir kan begini wong lek oleh hidayah itu sembarang didelok elek Iya Pak, itu pasti. kan tapi lek sing orang yang mendapat petunjuk bisa yo keluargane Pak Iku loh cek rukune cek gini nih lo kan gitu nah gini-gini ini lah harapan saya itu bentuk ibadah juga Pak bukan kita Iya, tuh iya. mamer no pinter ngaji waduh ngaji sih khatam wis disoting barang ya orangnya nggak mendapat hidayah itu ngomongnya jelek Iya, tapi itu pasti. nah, kita nggak saya Iya. pusing dengan orang yang bicara jelek Dari kejelekan aja. ya mungkin itu Pak saya itu ya saya terima Nggih, kasih nggih. sekali atas waktunya tentang bincang-bincang pada malam hari ini yang intinya jenengan kayaknya sangat merespon ya Iya. sangat mendukung terkait dengan rumah YouTube ini ya begitu juga Pak Imam ini selaku Pak RT ya Iya. beliaunya juga rupanya support banget ya tentang program ini nah besar harapan kami kalaupun di luaran misalkan ada yang bicara macam-macam itu bagus ya tapi di saat kita berbuat sesuatu karena sing ngerasani karena sing ngomong no itu namanya nggak ada respect Iya, iya. Ya. Benar. Iya, mau iya. respon bagus mau respon jelek ya sing jelas itu bentuk responsif itu makanya gak direkan wis Pak Hari opo YouTube opo YouTube pikirannya Pak Hari wis cepet nih biar aja Pak Hari itu YouTube channelnya tak delok videonya meh 1000 tapi sik gurung oleh duit memang channel saya tuh Pak ya videonya tuh hampir mendekati 1000 ya karena lama saya ya berkegiatan di tengah-tengah masyarakat ini nah dari situlah ya setelah saya pensiun alhamdulillah saya ketemu Pak Indi Pak Abdul Khair ini Pak Ari program saya diterapkan di desaku gitu nah, jadi saya dengan pokoknya kegiatannya Pak Indi tak shooting tak nah harapan saya nanti misalkan ada lomba ya lomba kebersihan tingkat RW monggo diadakan misalkan lomba kebersihan itu yang kita tonjolkan misalkan dapur ya. Jadi shootingnya dapurmu kayak apa atau kamar mandimu ya atau misalkan apa ya maksudnya apa ya biar masyarakat akhirnya soalnya kebersihan itu kan parameternya kadang-kadang kamar mandi ya apa kamar mandi ini masih sederhana tapi bersih ya nah, di saat kamar mandinya itu bersih berarti kan insya Allah masalah kesehatannya bisa terjaga segala macam atau misalkan lomba liputan misalkan yang punya musola pribadi atau monggo terserah itu kan bebas gitu loh di saat misalnya jenengan aku pengen sedekah wis aku tinggal ada lomba liputan tempat ibadah di rumah pribadi nah, gini-gini ini kan di saat jenengan punya rezeki ya nah akhirnya kan memotivasi ya tempat ibadah itu kayak apa kebersihannya posisinya di mana segala macam ya mungkin itu yang bisa kami informasikan dan alhamdulillah sekali ya saya berkunjung ke beliaunya ini selaku ketua BPD ya dan Pak RT-nya juga pas bergabung juga ya sehingga ada dua masukan yang sangat merespon ya semoga
niatan baik saya tadi bisa direspon oleh masyarakat lebih luas lagi. Amin, amin, amin. Nah, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada suaranya.